Oke baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk hari ini kuliah seperti yang sudah saya sampaikan atau saya informasikan tadi pagi, bahwasanya untuk materi kuliah hari ini untuk metode pembelajarannya adalah daring ya, tidak dalam jaringan atau online, dikarenakan ada persiapan sudah. Baik, untuk materi hari ini, jadi setelah minggu kemarin kita mempelajari bagaimana cara membuat desain 3 dimensi dengan menggunakan software Mastercam maupun dengan software app ya, AutoCAD atau SolidWorks. Oke, pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini kita sudah masuk ke dalam pembuatan program, di mana program yang akan dibuat pada pertemuan kali ini nanti adalah program surface 3 dimensi ya. Jadi itu materi hari ini. Oke teman-teman, bisa melihat di layar ya, bahwasanya di situ sudah ada sebuah job sheet ya. Job sheet masih dalam kategori sederhana ya. Ini adalah radius ya, radius tambah depan, tambah atas, dan ini adalah isometrinya. Nah, untuk membuat program surface 3 dimensi, tentu saja tugas teman-teman yang pertama adalah membuat desain 3 dimensinya. Oke, nanti silakan teman-teman buat desain 3 dimensinya seperti job sheet di layar. Saya akan contohkan dulu ya untuk job sheet kali ini. Di sini saya akan membuat gambar kerja atau gambar sketchnya langsung pada software Mastercam X5 ya. Kebetulan sudah saya buka tadi. Setelah terbuka software Mastercam X5-nya, jangan lupa di sini dicek satuannya ya, satuannya metrik. Jangan sampai nanti satuannya itu inci, kalau itu salah. Kemudian yang kedua, setelah dicek satuannya, langkah yang berikutnya adalah pilih plan ya, atau pandangan referensi membuat gambarnya. Saya pakai pandangan atas ya, atau top. Baik, kemudian kita buat sket 2 dimensinya, yang mana sket 2 dimensi nanti akan kita rubah menjadi 3 dimensi. Kalau kita mengacu pada gambar di sini, ukurannya adalah panjang 100, lebarnya 100. Nanti pilihnya rectangle, pilih rectangle, kemudian ini saya klik ya. Berarti titik referensinya di sini ya, di pojok kiri bawah kalau metode ini. Misal kita menginginkan titik nolnya itu berada pada tengah sket, itu juga bisa, teman-teman bisa aktifkan ancor to center. Nah, seperti ini ya. Jadi titik nolnya berada tepat di tengah-tengah. Kemudian untuk ukurannya adalah 100 mili untuk panjangnya, kemudian untuk lebarnya juga sama 100 mili. Kemudian klik OK. Kemudian untuk view areanya bisa teman-teman klik fit ya, fit untuk menempatkan gambar pada posisi fit area. Oke, lanjut ya. Lanjut, setelah rectangle ukuran 100 x 100, pada bagian edges-nya atau sikunya itu ada fillet dengan radius 10 mili ya, di 4
posisi pertemuan garisnya. Berarti saya pilihnya ini ya, fillet entities. Kemudian nilai filletnya adalah 10. Ini nilainya 5, kita ganti 10. Kemudian kita klik garis yang akan dirubah menjadi radius atau fillet, dan klik OK. Oke ya. Nah, ini adalah bentukan 2 dimensinya. Kemudian setelah selesai pembuatan 2 dimensinya, kita akan rubah menjadi 3 dimensi ya. Ini dengan cara ditebalkan ke atas atau ke bawah dengan nilai ketebalan adalah 20 mm. Berarti kalau penebalan 3 dimensi, kita maksudnya masuk ke solid ya, menu solid, kemudian ada sub menu extrude ya, paling atas extrude untuk penebalan. Extrude, kemudian akan muncul chaining ya, jendela menu chaining, juga muncul dialog select change to be extrude 1. Nah, ini kita klik garis 2 dimensi yang tadi sudah kita buat ya, kita klik. Oke, berubah menjadi kuning, itu artinya terseleksi. Kemudian setelah diklik garisnya, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul menu extrude chain. Nah, di sini kita disuruh mengisi parameter-parameter yang bisa digunakan untuk supaya penebalannya sama dengan sket gambar kerja atau job sheet. Di sini penebalannya adalah 20 ya. Berarti karena kita membuat body untuk extraction operationnya, pilih grid body ya, grid body. Kemudian untuk extraction distance atau directionnya, di sini untuk distance-nya atau jaraknya adalah 20 mm. Untuk di sini ada arah panah ya, ada arah panah ke atas, itu artinya nanti penebalannya ke atas. Nah, misal kita mau penebalannya itu ke arah bawah, itu juga bisa, tinggal kita checklist atau kita centang pada reverse direction. Kemudian klik OK. Nah, sudah jadi ya. Ini untuk bentukan 3 dimensinya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa tambahkan di sini ada radius ya, ada radius. Radiusnya itu nilainya adalah 5 pada keempat edge-nya atau sikunya. Berarti pakainya fillet ya, cuman karena ini bentukannya adalah 3 dimensi, pakainya bukan fillet entities ya. Untuk filletnya pakai fillet yang di dalam menu solid, kemudian turun, solid turun, pilih yang fillet, kemudian kita disuruh klik bagian-bagian yang akan di radius atau fillet. Oke, sudah selesai. Kemudian kita klik end selection. Setelah diklik end selection, maka akan muncul menu fillet parameter. Nah, di sini untuk radiusnya adalah 5 mm. Oke ya.
solidnya. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal buat yang ini ya. Di sini garis lengkung ya, dengan nilai radius itu 100. Kemudian untuk jaraknya dari sini ke sini, untuk nilai radius diameternya, untuk diameternya itu adalah 70 mm. Kemudian untuk radius ke atasnya adalah 100 mm. Oke, yang saya tampilkan wireframe ya, biar untuk mempermudah. Kemudian saya akan buat radius dulu di sini sebagai garis bantu ya, radius diameter maksudnya, diameter 70 tadi ya, 70. Oke, kemudian saya buat garis lagi, garis bantu di sini. Begitu. Kemudian saya buat lingkaran lagi. Diameter tadi R100, berarti diameternya 200. Diameter 200. Oke, ini ya. Oke, buat garis bantu lagi ini. Kemudian kita trim atau kita potong bagian yang tidak diperlukan. Oke, tinggal kita hapus garis bantunya. Kemudian kita akan trim lagi bagian yang tidak diperlukan. Nah, kita sisakan bentukan seperti ini ya. Jadi ini adalah 1/4 dari lingkarannya maksudnya. Nilainya 1/4 ini. Nah, dari 1/4 bangun ruang yang sudah kita buat ini, nanti kita akan rubah menjadi bentukan 3 dimensi. Dengan cara kita pakai menu revolve ya nanti ya. Kita pindahkan dulu pada posisi tengah. Nah, seperti ini. Move ya. Kemudian ini kita posisikan tegak lurus terhadap bangun ruang yang benda yang 3 dimensi yang sebelumnya kita buat ya. Kita buat ini, kita revolve, bukan revolve ya, rotate maksudnya rotate. Kita rotate. Untuk titik nolnya itu di origin. Untuk pandangannya adalah pandangan kanan. Untuk putarannya adalah 90 derajat. Nah, begini ya, ini ya. Jadi ya berputar ke atas 90 derajat. Boleh move. Oke. Oke, kemudian kita akan putarkan atau di revolve menjadi 3 dimensi ya, terhadap sumbu Z. Caranya dengan cara klik solid, kemudian revolve.
Kemudian muncul menu select chain to be revolve 1. Itu kita klik garisnya, kemudian klik OK, maka akan muncul dialog select line to be used as axis. Jadi ini kita disuruh memilih sumbu putar dari gambar 2 dimensi yang akan kita jadikan 3 dimensi. Jadi untuk garisnya adalah yang ini ya, yang sumbu ya tegak lurus gitu. Nah, kemudian akan muncul ini ya, putaran dan panah direction ya. Kemudian klik OK. Kemudian setelah diklik OK akan muncul revolve chain ya. Jadi di sini untuk revolve operationnya pilih grid body. Kemudian untuk setar angle-nya itu adalah 0 dan end angle-nya adalah 360 derajat atau setara dengan 1 kali putaran penuh. Kemudian klik OK. Ini ya. Agak lemot ya. Oke, jadi ini adalah bentuk 3 dimensinya ya. Nah, tugas teman-teman nanti adalah membuat desainnya dulu sama seperti yang sudah saya contohkan. Saya simpan dulu untuk jaga-jaga supaya ketika terjadi trouble nanti masih aman filenya. Oke, kita lanjut. Setelah kita buat desain 3 dimensinya, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah pemilihan tipe mesin ya teman-teman ya. Pilih tipe mesin, baru nanti kita masuk ke toolpad surface 3D nya. Oke, berarti kita ke machine type, kemudian pilih mill default. Oke, maka akan muncul mesin group 1 ya pada jendela atau menu operation manager. Langkah yang berikutnya adalah kita klik properties plus, kemudian kita klik stock setup untuk mengatur ukuran dari material yang akan diproses machining. Stock setup. Jadi ukurannya tadi adalah 100 kita lebihkan 10 mili 10 mili juga sama. Untuk jetnya adalah kita lebihkan juga, kita buat 30 ya, 30. Atau kalau teman-teman pengen cepet bisa juga pakai ini ya, solid gitu. Nah, nanti akan otomatis ini terisi ya. Baru setelah solid ini dilebihkan ukurannya. Kemudian kita lihat pandangan atas. Kita akan buat toolpad-nya, toolpad, kemudian surface route ya, surface route.
Kemudian saya pilih pocket. Kemudian klik OK. Muncul dialog Spectral Surface. Saya klik gambar 3 dimensinya ya. Saya klik. Oke, ini sudah berubah menjadi kuning, itu artinya sudah terseleksi. Kemudian klik OK atau End Selection. Kemudian klik OK. Klik kanan, klik New Tool, pakai end mill, diameternya 20. Oke. Nanti untuk parameter silahkan dihitung ya, hitung sendiri. Ini saya isi sembarang ya. Silahkan nanti spindle, fitting, dan yang lain sebagainya dihitung dengan rumus putaran mesin ya, dan rumus fitting yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian karena ini proses rock ya, jadi kita kasih nilai sisa untuk finishing ya. Di sini saya kasih 0,2. Kemudian ini adalah pemakanannya saya buat 1 mili ya. Kemudian ini adalah pocket, cara pemakanan. Nah, cuman biasanya kalau pocket itu dia harus ada garis yang tertutup ya, jadi nanti mungkin akan ditambahkan garis tersebut. Jadi di sini no cut font, check tool, cut depth, horizontal containment boundary. Nah, maksud dari boundary, containment boundary ini adalah batas pocketnya. Tadi lupa belum dikasih ya. Tapi nggak masalah, sekarang kita akan kasih ya. Saya simpan dulu, nanti tinggal diedit gitu. Nah, maka harus diberikan garis batas seperti ini ya. Nah, ini adalah garis batas untuk pocketnya. Yang penting garisnya melebihi dari ukuran materialnya. Oke. Nah, ini garis kotak hijau ini adalah garis batas dari pocket. Kemudian masuk ke geometri lagi. Pada bagian containment, klik select ya, select. Kemudian klik garis kotak yang terakhir kita buat. Klik OK. Klik OK. Kemudian kita regenerate all selected operation. Oke, sudah selesai. Sekarang coba akan kita simulasikan. Nah, ini adalah rocknya, rock pocket. Nah, jadi
Jadi program Surface 3D ini adalah program di mana toolpad itu dia dengan secara otomatis akan mengikuti permukaan dari desain 3 dimensinya. Jadi resiko kesalahan itu lebih minim dibanding dengan program yang 2 dimensi. Dan juga program Surface 3 dimensi ini lebih mudah diaplikasikan untuk pembuatan program dengan profil benda kerja yang sangat rumit dibanding dengan program yang 2 dimensi. Oke, kita tunggu simulasinya dulu sampai selesai. Oke, ini ada bagian yang belum terkena ya. Mungkin toolnya tidak bisa masuk ke sini ya. Coba kita cek. Oh ya, benar ya, toolnya terlalu kebesaran ya. Mungkin bisa kita kecilkan toolnya. Kita pakai diameter 10 mungkin ya. Pakai diameter 10 supaya toolnya bisa masuk ke dalam sela ini ya, sela antara garis batas dengan desain 3 dimensinya. Oke, sekarang kita coba simulasikan ulang. Kita percepat simulasinya. Ini adalah simulasinya. juga. Untuk pengaturan toolnya, karena pada bagian ini masih nabrak ya, jadi diperpanjang untuk ukuran toolnya, diperpanjang. Oke, setelah program raw surface-nya jadi, berarti yang berikutnya adalah toolpad yang finishingnya. Toolpad, kemudian surface finish, kemudian pilih yang scallop, kemudian diklik.
otomatis diklik desain 3 dimensinya yang akan di finishing. Kemudian klik end selection, kemudian klik OK, klik kanan, klik new tool, pakai spare mill, pakai diameter apa ya, 10. Kalau 10 berarti radiusnya otomatis 5. Oke. Untuk wedding silahkan diisi nanti dengan rumus putaran. Ini saya isi bareng sama spindle-nya. Kemudian untuk surface parameter pada stop to live on drive nya biarkan 0,0 ya, karena ini proses finishing. Kemudian finish scallop nya pada max step over nya saya buat 0,1. Jadi semakin kecil nilainya tentu saja semakin halus ya, semakin besar nilainya semakin kasar. Oke. Oke, kita tunggu sampai staging double bednya selesai. Sudah selesai untuk regenerate operationnya. Sekarang kita simulasinya agak lama ya, jadi supaya cepat saya pakai yang turbo ya.
bagian yang sini belum. Bagian yang atas kita akan coba cek. Sudah terseleksi, berarti yang perlu kita atur adalah pada parameter kemudian depth-nya, depth limit. Jadi dimulai dari kedalamannya itu adalah, ini kalau kita lihat dulu pandangan samping ya. Jadi titik nolnya itu di sini ya, nol nya. Jadi permukaan yang sini sampai sini tadi tidak termakan karena pada pengaturan parameternya itu pada depth limit, nah, minimum depth-nya itu 0, maka minimumnya di sini, harusnya di atas ini. Nah, berarti untuk minimum depth-nya itu 7. Kemudian untuk maksimum depth-nya itu 0 turun 5 mili, berarti minus 5. Klik OK. Kemudian klik OK lagi. Kemudian regenerate all selected operation, klik OK. Oke, kita tunggu sampai selesai dulu. Untuk program surface 3 dimensi memang membutuhkan spek komputer yang bagus ya, atau yang tinggi. Biasanya dipengaruhi oleh RAM dan VGA bisa, atau grafik ya. Jadi semakin tinggi ya semakin cepat untuk simulasi dan regenerate-nya. Oke, udah selesai. Sekarang kita cek simulasinya lagi. Masih sama, nanti pakainya yang turbo saja ya biar cepat.
Oke, sudah 100% ya simulasinya. Jadi begitu teman-teman untuk materi hari ini, materi pembuatan desain 3 dimensi dan pembuatan program surface 3 dimensi, maksudnya desain 3 dimensi dan dompet surface 3 dimensi. Untuk pembahasan pada kali ini tadi kita membahas surface rock pocket dan surface finish scale. Jadi kurang lebih seperti itu caranya untuk pembuatan programnya. Kemudian untuk pengecekan waktu atau cycle time masih sama ya, pakainya ini Blackboard Selected Operation. Ini untuk mengecek berapa jam waktu yang dibutuhkan. Di sini 3 jam 6 menit 9 detik. Jadi untuk waktu proses machiningnya. Nah, kemudian untuk pembuatan G-code-nya sama juga, nanti silahkan diklik icon G1 atau Post Selected Operation ya. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan sebagai referensi tugas yang akan teman-teman kerjakan selanjutnya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan teman-teman tanyakan via WA group, atau bisa japri langsung ke saya, atau bisa tanyakan lewat komen ya, komen di bawah. Untuk proses ini. Mohon maaf juga untuk komputer yang saya pakai agak lemot ya. Jadi karena speknya nggak terlalu tinggi. Nah, ini adalah NC-nya, NC kode atau G-code-nya. Masih lama ya. Yang penting caranya seperti itu ya teman-teman ya, untuk membuatkan G-code-nya. Nanti untuk G-code-nya ya kurang lebih sama dengan G-code yang sebelumnya sudah kita buat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.